Ya, selamat kembali bertemu ya teman-teman. Gimana kabarnya, luar biasa kan? Ya. Ini kita sudah memasuki konten Permata Menyapa yang ke berapa ya? Ke-9 kalau nggak salah. Puji Tuhan masih diberkati nggak sekarang ya. Dan juga Tuhan telah memberkati teman-teman yang bekerja yang juga telah ikut berpartisipasi dalam Permata Menyapa hari ini. Ya, sebelumnya untuk mengawali Permata Menyapa pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan mengundang salah satu teman untuk berdoa. Ya, silahkan Yosa. Akan berdoa pembuka. Monggo Yosa. Ya, di sini saya sudah bersama Yosa. Ya, yaitu keyboardis kita ya. Yosa akan memimpin doa pembuka. Silahkan Mas Yosa. Mari teman-teman kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, pada hari ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami berterima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu selama seminggu penuh ini ya Tuhan. Dan kami mohon sebentar lagi karena kami akan memulai Permata Menyapa. Kiranya Engkau melindungi dari awal, pertengahan hingga akhir acara ini dan berjalan dengan lancar tanpa kekurangan satupun. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, setelah doa pembuka kita akan mengawali kegiatan dengan menyanyikan sebuah lagu pujian. Ya, ini kan menuju masa-masa Natal ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian yang berjudul Alam Raya Berkumandang. Silahkan. Ya, setelah menyanyikan lagu pujian, kita akan memasuki renungan yang akan dibawakan oleh Mbak Jatuh. Silakan Mbak Jatuh untuk renungannya. Halo, masih kenal? Masih ingat dengan saya? Ayo, ingat nggak? Kalau gitu saya kenalkan lagi ya. Saya Jatuh Maharani. Kalian bisa manggil Mbak Jatuh atau Kak Jatuh, boleh. Mungkin kalian jarang melihat saya ya. Ini baru pertama kali saya ikut atau mengisi Permata Menyapa. Nah, hari ini saya akan membawakan sebuah renungan singkat dari bacaan di 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Yang sudah membawa Alkitab atau menyiapkan Alkitab bisa dibaca bersama-sama ya. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Demikianlah ia
demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, ini nasnya, ayatnya sebenarnya sangat umum ya, menceritakan bahwa kita tidak boleh atau tidak boleh hanya menutup mata atau melihat kesenangan duniawi saja, tapi kita harus lihat, harus saling membantu dengan sesama kita. Sesama kita itu bukan hanya sesama kita yang seiman ya, tapi mereka teman kita yang tidak seiman pun kita harus tetap saling membantu. Di tengah pandemi saat ini, kita bisa melihat bahwa banyak orang-orang sekitar kita, mungkin teman kalian atau mungkin keluarga dari teman kalian ikut berdampak ke dalam pandemi saat ini ya. Kita bisa melihat banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, orang-orang yang tidak bisa melakukan aktivitasnya seperti biasanya. Kita yang biasanya bisa sekolah harus secara online. Kita yang mungkin hidup di kota besar seperti ini atau kota yang dengan internet cukup kencang masih bisa menikmati mungkin kelas online dari Zoom atau mungkin pembelajaran daring lainnya. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berada di daerah timur, mereka yang kesulitan dengan internet, mereka yang kekurangan dalam masalah gadget, mereka juga mengalami kesulitan. Mereka ingin belajar tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena keterbatasan teknologi. Nah, apakah kalian akan menutup mata seperti itu? Apakah kalian ketika melihat orang lain kesulitan, orang lain dalam kesusahan, apakah kalian hanya menutup mata kalian? Ataukah kalian berencana untuk membantu? Nah, hari ini mengajarkan kita untuk lebih berempati, lebih bersimpati kepada sesama kita. Kita tahu bahwa setiap diri kita pasti diberikan kelebihan dari Tuhan. Kita diberikan talenta dari Tuhan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang merasa aku bisa melakukan ini. Jika aku memiliki talenta A, maka aku akan mengembangkannya. Aku memiliki talenta seperti ini, aku bisa mengembangkannya, bisa membantu orang lain dengan talentaku ini. Tapi pasti tidak sedikit dari kalian yang merasa aku merasa tidak memiliki talenta apapun, aku merasa tidak memiliki berkat atau kelebihan apapun. Jangan merasa insecure ya. Kalian tanpa kalian sadari, kalian itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin ketika kalian bercerita atau mungkin kalian hanya mendengarkan keluh kesah teman kalian atau memberikan pendapat dari mungkin pengalaman kalian kepada teman kalian dalam kesulitan, bisa saja itu sebagai sarana Tuhan bagi kita untuk membantu teman kita untuk menemukan jalan keluar atau memberikan jawaban atau solusi dari masalah mereka. Karena kita tahu kan, Tuhan itu tidak mungkin tidak memiliki rencana indah untuk kita. Dia pasti memiliki tujuan. Ketika kita diberikan sebuah talenta, Dia memberikan kita sebuah kelebihan, baik itu dalam materi maupun non materi, pasti memiliki tujuan. Tujuannya adalah satu, yaitu mengembangkan dan berbagi dengan talenta yang kita miliki itu, agar semua orang juga merasakan tentang kelebihan kalian, kelebihan yang kita miliki, dan juga
orang lain dapat merasakan bahwa kasih kemurahan Kristus itu nyata. Kita bisa berbagi dengan teman kita, baik mereka yang seiman ataupun tidak. Jadi bagi kalian yang merasa insecure, kalian tidak memiliki talenta, kalian tidak memiliki bakat, tidak perlu kalian merasa insecure, kalian merasa kecil. Karena mungkin tanpa kalian sadari, kalian itu sudah menjadi berkat bagi orang lain tanpa kalian sadari. Nah, tapi ketika kalian mencoba membantu teman kalian atau sesama kalian, jangan pernah kalian berharap imbalan, ataupun ketika kalian bisa membantu tapi kalian memang tidak bisa, lakukan sebisa kalian. Karena ketika kalian mencoba membantu dan kalian memaksakan, oh aku harus memberikan maksimal. Tapi ketika kalian sudah memberikan maksimal, kalian pasti dalam hati kalian akan merasa, aku sudah memberikan semaksimal ini kok. Atau mungkin suatu saat nanti kalian berharap teman kalian akan melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Ketika kalian mendapatkan masalah dan teman kalian yang kalian harapkan melakukan hal yang sama seperti kalian lakukan tidak seperti yang kalian harapkan, maka yang ada adalah kekecewaan. Padahal ketika kalian tulus membantu, menolong sesama kalian, yang kalian rasakan adalah kelegaan, sukacita. Kalian merasa tenang, kalian merasa senang bahwa oh, temanku bisa menghadapi sebuah masalahnya. Oh, aku bisa membantu temanku, aku bisa meringankan masalah dia. Ketika kalian merasa kalian memaksakan untuk membantu sampai titik A atau titik tertentu, dan kalian berharap teman kalian membalas suatu saat, maka itu sudah tidak ada lagi ketulusan dari kalian. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kita, kasih Kristus mengajarkan kita untuk tulus. Nah, sekarang ketika kalian berusaha atau mencoba membantu teman kalian, lakukan sebisa kalian. Tidak perlu memaksakan kalian harus seperti ini, harus seperti itu. Karena yang terpenting adalah ketulusan kalian. Nah, sekarang tetap berbuat baik ya. Selalu berbuat baik, tidak perlu merasa diri kalian tidak berguna. Kalian itu berkat dari Tuhan. Kalian itu sumber berkat dari Tuhan untuk orang lain. Jadi tetap berbuat baik dan selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Wah, terima kasih banyak Mbak Jatuh atas renungannya. Akhirnya Mbak Jatuh mau untuk membawakan renungan di konten Permata Menyapa hari ini. Ya, semoga isi dari renungan itu bisa membawa kita tetap di jalan yang terang, jalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Ya. Kita akan memasuki lagu kedua, lagu pujian dengan judul Hai dunia bergembiralah. Monggo pujian. Akhirnya tidak terasa kita memasuki akhir acara ya. Sebelum itu kita tutup konten Permata Menyapa hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan saya bawakan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri konten menyapa pada hari ini ya Bapak. Kiranya Kau berkati acara kami yang selanjutnya ya Tuhan. Semoga bisa selalu memberikan manfaat bagi teman-teman
permata yang lainnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih kalian yang sudah menonton konten menyapa dari awal hingga episode hari ini. Semoga kita semua berkati Tuhan dan kontennya selalu menarik. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati.